Situs Pangguyangan, sebuah situs megalitik peninggalan sejarah di zaman para waliullah yang menyebarkan agama Islam di tanah Pasundan. Untuk mengupas tuntas sebuah sejarah perlu pencarian yang lebih dalam. Selain mencoba mencari objek yang tepat sebagai bukti, harus sejalan dengan cerita yang beredar agar yang disajikan mendekati kesempurnaan dari sebuah cerita. Memang sulit, tapi asik. Teramat susah, tapi menggairahkan. Di mana sedikit saja dapat terungkap menjadi kepuasan yang besar. Atas dasar rasa penasaran mendorong membawaku jauh menempuh jarak melampaui batas dengan kemampuan yang kumiliki, baik akal, logika, asumsi, dan realita. Semua tercampur di sana menjadi dasar penyampaian secara lisan dan penggambaran secara visual. Salam dari negeri terindah, inilah Indonesia. Dan aku Indonesia banget. Selamat siang teman-teman. Untuk perjalanan hari ini aku sama Bang Gusman mau mencoba mereview sebuah tempat sejarah yang terletak di Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak ya Bang Gusman ya. Mungkin dari sini jaraknya sekitar 15 km ya Bang Gusman ya dari rumah ya. Dan kita masih berada di setengah perjalanan untuk menuju ke sana. Tapi geng, karena di tengah-tengah perjalanan ini kita juga melihat bukit-bukitnya yang indah di sini. Lalu juga ada pohon apa sih ini cengkeh ya, rindang banget karena di sini tuh subur geng. Dan daerah ini tuh terkenal sebagai penghasil perkebunan khususnya cengkeh, durian ya Bang Gusman ya. Pokoknya buah-buahan pun banyak geng. Karena ini dataran tertinggi, makanya cuaca di sini pun suhunya tuh sejuk banget. Jadi gue mau rehat dulu sejenak, karena kebetulan juga kita lagi puasa ya Bang Gusman ya, lumayan lemes juga ya. Sesaat setengah jam lagi gue mau langsung ke tempat tujuan. Oke, ikuti perjalananku, pastinya akan ada banyak hal yang akan kalian ketahui mengenai informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang pasti tempat yang akan kami review ini adalah tempat yang bersejarah yang mungkin belum kalian ketahui. Oke, thank you geng. Pangguyangan adalah sebuah desa kecil di Kecamatan Cikakak, kurang lebih 16 km sebelah utara dari Palabuhan Ratu. Ada sebuah tinggalan tradisi budaya megalitik yang ditemukan di daerah ini dan merupakan sebuah bangunan punden berundak yang berdena persegi 4. Masyarakat sekitar menyebut bangunan ini sebagai gentar bumi karena di atasnya ada sebuah makam seorang waliullah dengan sebutan Eyang Gentar Bumi. Dan lokasi ini juga diyakini sebagai tempat berkumpulnya para wali Nusantara dalam penyebaran agama Islam di tanah ini. Dan geng, bangunan induk punden berundak Keramat Pangguyangan terdiri dari 7 teras yang bentuknya mengerucut ke atas seperti sebuah piramida. Pada masing-masing sudut teras terdapat sebuah batu tegak yang kemungkinan itu sebagai pembatas tiap teras. Dan tepat di depan bangunan induk terdapat juga batu datar yang besar, yang itu juga kemungkinan besar batu tersebut memiliki hubungan dengan bangunan induk megalit ini. Untuk mengulas tempat ini, aku harus cari referensi sejarah yang relevan dan rasional, baik dari literatur yang tertulis atau cerita yang tersiar, bahkan manuskrip yang bisa ditemukan. Korelasi dari setiap aspek harus terhubung dengan benar. Tapi geng, yang kulakukan ini dengan segala keterbatasan pengetahuan hanya sebuah hiburan saja dan menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat diriku sendiri. Situs Pangguyangan, tempat yang memiliki 3 aspek sudut pandang sejarah dan menjadi objek wisata.
Di antaranya wisata sejarah, wisata religi, wisata edukasi, juga wisata alam. Namun, ku akan mencoba mengulas dari perspektif sejarah dulu. Situs megalit merupakan peninggalan zaman batu yang menjadi peradaban kuno, yang di masanya batu menjadi objek penting dan simbol dari sebuah peradaban zaman. Semua perlengkapan kebutuhan manusia, baik tempat tinggal, perkakas, perabotan, semua dari bahan yang sama, yaitu batu. Dan ajaibnya, mesti sangat sederhana. Semua bangunan yang hanya dibangun menggunakan batu saja, tanpa perekat, tanpa semen, dan tanpa bahan lainnya, bisa begitu terlihat sangat megah dan mewah. Seperti situs Pangguyangan yang satu ini. Dan itu adalah salah satu keajaiban dari bangunan yang dibuat oleh orang-orang di zaman dahulu yang menjadi leluhur kita. Kita akan lanjut jalan lagi ya, karena ini udah siang dan kayaknya nanti kita pulang bisa sore ya. Nggak apa-apa ya Bagusman ya, tapi semoga cuaca bagus ya. Dan alhamdulillah sini cuacanya terang banget geng, cerah banget di sini. Uh, Lihat deh pemandangannya ya kan. Ah. Oke, yuk lanjut. Namun untuk menuju tempat itu, geng, di sepanjang jalan kita juga akan menemukan pemandangan yang sangat asri dari sebuah kawasan pedesaan dan yang berada di ketinggian yang sangat menyejukkan suhu udaranya. Aku sendiri pun dalam perjalanan ini, selain dari nanti ke tempat tujuannya, sesaat aku menikmati dulu pemandangan yang luar biasa ini yang gak pernah aku ingin lewatkan sedikit pun, geng. Begitu juga kalian kan, pandangan kita tertuju pada tempat-tempat yang memiliki warna-warni keindahan alam. Warna biru dari langitnya, warna hijau dari hutannya, juga pegunungan yang begitu sangat megah berdiri kokoh yang menjadi bagian dari pesona alam yang indah ini. So, buat teman-teman semuanya, bila kalian juga melakukan perjalanan ke sini, gak usah khawatir. Selain dari kalian akan menuju tempat yang kalian tuju, tapi di perjalanan juga kita akan disuguhkan pemandangan yang sangat menarik. Ini juga keajaiban alam yang Tuhan ciptakan, yang bisa kita nikmati dengan segala cara yang kita lihat inginkan. Backgroundnya di belakang gue, kerennya bukan main kan? Lihat deh, perbukitan, gunung-gunung, lalu juga perkebunan. Dan di sini dari ketinggian ini aku masih tetap bisa ngelihat itu tuh, apa man? Laut ya man ya? Tuh, lihat birunya laut. Samudra itu aduh. Laut samudra, lautan pantai selatan, geng. Dan hari ini tuh memang mendukung banget ya man ya. Cuacanya cerah banget. Kalau kemarin kan kita hujan ya man ya. Hujan. Tapi cuma yang disayangkan, harusnya nih jadi romantis, tapi karena sama Gusman ya, jadinya aduh, Digatal gue. gatel ya. Tapi nggak apa-apa geng, karena ini ada perjalanan petualangan gue. Kalau nggak ditemenin Gusman nggak asik juga kan ya kan. Nah, kita akan lanjut lagi dan pastinya aku akan berikan lagi video-video terbaik lainnya, pemandangan yang luar biasa di daerah sini ya untuk kalian ya. Terus ikuti perjalananku hari ini bersama Bang Gusman. Hanya berdua saja nggak jadi masalah. Yang penting penelusuranku nanti bisa maksimal. Kita temukan nanti situs-situs terbaik, situs-situs sejarah yang ada di daerah sini ya man ya. Ya. Kita sampai tuntas, oke? Oke. Walaupun sampai malam ya kan? Enggak apa-apa. Oke, sip. Kejar. Teman geng. Sebenarnya jaraknya tuh tidak terlalu jauh, geng. Hanya saja akses jalannya yang memang sudah sangat rusak ya. Dan belum juga ada perbaikan di sini. Jadi jalan sepanjang 10 km itu bisa ditempuh dengan waktu yang cukup lama. Kalau bagus sih ya mungkin bisa 10 menit aja kali ya. Tapi nggak jadi masalah karena
petualangan tuh memang harus ada hambatannya, geng. Dan itu sebagai ujiannya saja ya kan. Tapi ada bonusnya nih, kita bisa menikmati perkampungan adat di sekitar sini dan juga pemandangan alam yang masih tetap terlihat sangat elok dan asri. Dan akhirnya sampai juga perjalananku di tempat yang aku tuju ini, situs Pangguyangan. Selamat menikmati dan selamat mengikuti sajianku hari ini untuk kalian semua. Satu jam perjalanan dari Pelabuhan Ratu, akhirnya aku sudah sampai, geng, di tempat yang dinamakan sebagai situs Pangguyangan. Dan ternyata situs ini sudah dipelihara oleh pemerintah, dijaga seperti yang kita lihat. Dan perawatan ini bagus banget ya, geng. Nah, dari pintu gerbang ini tidak terlalu jauh ke atas, mungkin beberapa, cuma 100 meter saja ya. Dan kebetulan tadi aku sudah istirahat di warung di sebelah sana, geng, untuk simpan motor dulu, parkiran. Ternyata jalur yang aku laluin ini, kalau misalkan tembus sampai ke sananya, itu adalah Gunung Halimun, Gunung Salak ya. Makanya bener banget nih, man, kalau misalkan tempat ini tuh memang tempat yang paling bersejarah, karena letaknya juga tidak terlalu jauh dengan tempat-tempat sejarah lainnya atau situs-situs lainnya di sini. Situs Punden Berundak. Nah, ini adalah batu-batuan seperti yang terlihat. Dan tahu nggak sih, geng, bahwa batuan-batuan ini semenjak dahulu ini tidak berubah posisinya, letaknya ya. Walaupun ini kayaknya ya, mereka tuh hanya sekedar berdiri begitu saja, tanpa semen atau tanpa apapun, tapi mereka tidak pernah berubah, bergeser, atau bahkan terjatuh yang berdiri ya, dan tidak berubah sama sekali. Ini tempat ini dari beberapa sumber yang aku tanya yang tahu tentang tempat ini adalah petilasan seorang waliullah, Syekh Qadratullah, atau yang lebih populer lagi di sini adalah Eyang Gentar Bumi. Nah, biasanya pada hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu di sini tuh banyak sekali orang-orang yang berzikir, mengaji, mencari berkah dari tempat para wali dahulu di sini, geng. Dan menurut informasinya bahwa tempat ini dahulu dijadikan sebagai tempat seperti tempat bermusyawarah gitu ya, man ya, para wali ya, untuk membahas tentang penyebaran agama kita dahulu. Makanya tempat ini paling dianggap sebagai tempat yang bersejarah dari penyebaran agama Islam di daerah Sukabumi khususnya, dan umumnya di daerah Jawa Barat, geng. Lihat ya, geng, batu-batuan ini sudah berumur ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun ya. Lihatlah, mereka hanya berdiri seperti ini dalam cuaca apapun, dalam situasi bagaimanapun, ini tidak berubah, geng. Ini salah satu keunikannya ya kan, batu-batuan ini.
Batuan punden berundak ini mungkin dulu disusunnya di zaman kerajaan dahulu ya. Lihatlah pilar-pilar atau panel-panel yang berdiri tepat berdekatan langsung dengan tangga untuk masuk ke area pemakamannya. Sungguh luar biasa. Lihat ya, geng. Insyaallah. Dan geng, perlu kalian ketahui juga bahwa yang berkunjung ke sini tuh bukan cuma orang biasa aja. Dahulu di zaman kolonial, orang-orang besar, para pejuang-pejuang leluhur kita dahulu, termasuk presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Beliau pernah berada di tempat ini dan bertapak di sini mencari berkah, berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar negeri kita pada waktu penjajahan kolonial itu diberikan kekuatan dan perlindungan. Ini adalah sebuah bangunan candi yang hanya batuan-batuan saja yang ditumpuk seperti ini, luar biasa kan? Aduh, ini keren banget ya Bang Gusman ya. Dan geng, di sini tuh rindang banget ya pohon-pohonnya. Jadi tempatnya tuh terlindungi oleh pohon besar yang ada di sekitar sini. Jadi rasanya itu sejuk banget. Kita nanti sebelum nanti naik ke sana, aku akan coba berusaha untuk mengelilingi, mengitari area ini, geng. Kita coba dari sebelah kiri dulu ya. Nah, ini yang namanya tuh batu punden berundak. Sehingga seperti susunan yang bertumpuk-tumpuk membentuk sebuah piramida, geng. Mungkin dulunya ini seperti piramida ya man ya, piramida Giza gitu man. Seperti itu bentuknya, geng. Seperti kerucut ya man ya. Nih, ini bebatuannya. Nah, disinilah dulu mungkin letaknya para wali kita bermusyawarah atau melakukan ritual-ritual keagamaan, berdoa, berzikir, karena katanya di tempat ini tuh dulu sebelum sekarang, di zaman sekarang ini, tempat ini tuh memang ditumbuhi oleh pohon-pohon besar dan ini adalah hutan yang lebat. Karena di daerah ini memang terkenal sebagai hutan lindung, daerah yang tidak terlalu jauh dari pegunungan Gunung Salak dan Gunung Halimun deh. Alhamdulillah, ternyata fasilitasnya juga di sini sudah sangat lengkap. Ambil man gambarannya ya, tadi. Ada musola. Subhanallah. Luar biasa ya. Nah, ini adalah dari belakang bangunan candi ini, geng. Lihat deh, tumpukan-tumpukan batu ini man, hanya begini aja ya kan man. Ya mungkin perekatnya itu hanya tanah aja man, nggak ada semen, nggak ada apa. Nah, itulah keajaiban ya orang-orang tua dahulu kita tuh man. Hanya dengan doanya saja gitu man, bangunan seperti ini pun bisa kuat beribu-ribu tahun ya. Dan rapi banget ya tumpukan-tumpukannya tuh. Aduh, oh iya man, aku tuh belum pernah man lihat candi ya, candi-candi seperti candi-candi yang terkenal ya. Ternyata dari tempat kita ini ada candi ya man ya. Insyaallah. Keren banget, geng. Situs yang berdekatan dengan situs ini adalah situs Cengkuk, situs Salak Datar, dan satu lagi situs Ciarca ya man, yang mungkin nanti setelah ini aku
aku akan ke sana, geng. Kan kebetulan tidak terlalu jauh, hanya memerlukan waktu sekitar 1 jam lah lamanya ya. Sebenarnya tidak terlalu jauh sih, hanya 10 kilometer saja dari sini jaraknya. Tapi katanya sih jalannya lumayan agak rusak. Jadi yang menghambatnya itu perjalanan tuh cuma jalannya aja, geng. Tidak bisa ditempuh dengan cepat. Keren, man. Bener-bener ini, man, bangunannya tuh, man. Punden Berudak ini terdiri dari berapa tahapan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, geng. 7 sampai di bangunan atasnya. Nah, biasanya, geng, tempat ini tuh sering dikunjungi bukan cuma orang-orang yang terdekat aja dari wilayah ini, tapi justru yang paling banyak itu dari luar daerah, geng. Ada yang dari Kalimantan, dari Aceh, dari Sumatera, Sulawesi, kalau dari Pulau Jawa itu udah pasti. Dan mereka bisa tahu tentang tempat ini karena di sini dikenal sebagai tempat yang paling mustajab kali ya, man, ya, kalau kita meminta sesuatu, berdoa kepada Allah itu ya, kalau di tempat seperti ini, karena keberkahan dari tempatnya, karena tempat ini memang dulu digunakan oleh para waliullah sebagai tempat untuk berdoa, geng. Jadi aura negatif yang kita miliki itu akan sirna ketika kita ada di tempat seperti ini, geng. Aura positif sangat besar di sini, dan bila kita memiliki hal-hal yang sifatnya negatif, itu akan dengan sendirinya hilang. Semoga saja atas izin Allah semuanya bisa hilang dengan sendirinya. Dan aku juga berharap, man, dari keberkahan tempat ini ya, bila mana memang ada hal yang negatif dari tubuhku ya, man, ya, dari jiwaku terutama, semoga aku memohon kepada Allah agar semuanya bisa sirna karena berkahannya tempat ini, karena tempat ini tempat yang paling nyaman, yang paling enak, dan tempat yang paling berkah sekali kita meminta sesuatu kepada Allah. Jadi semuanya bukan karena tempatnya, tapi karena izin Allah, geng, ya. Kayak gitu ya. Kita akan coba naik ke atas ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya waliullah. 1, 2, 3. Ini ada tahapan tangga-tangganya, geng, yang aku pijak. Dan ini tuh memang sedari dulu seperti ini, geng. Jadi tidak dibuat oleh orang-orang zaman sekarang. Ini memang asli seperti ini, geng. Dan letak-letak batu-batuannya itu, baik yang nempel atau yang kelihatan seperti apa, ini memang asli, nggak ada yang berubah, geng. Dan nggak ada juga yang berani untuk merubahnya atau memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya. Masya Allah. Ini, man, nah ini tempatnya, teman-teman. Kita nanti akan coba juga di sini tawasul ya, man, ya. Kita meminta keberkahan kepada Allah melalui media, kita berdoa di tempat ini, man. Dan ini perhatian, di atas makom dilarang mengambil barang apapun, harus menjaga ketertiban, saling menjaga kesopanan, merokok dan makan minum, tiduran atau dijadikan tempat mengobrol. Oke, teman-teman, saya akan terus mengambil gambar meliput tempat ini. Nih makamnya ini, geng, hanya ditumpuk oleh batuan-batuan saja seperti ini.
Dan informasi yang aku dapat bahwa tempat ini tuh sudah ada semenjak bahkan sebelum penjajahan zaman Belanda, geng. Dan kalau dari silsilah sejarahnya mungkin aku akan coba cari tahu ya, karena memang nggak ada yang tahu pasti tentang kutipan sejarah dari tempat yang bersejarah di daerah sini. Pohon-pohon besarnya ini masih tetap dijaga agar tempat ini tetap dalam kondisi yang baik seperti ini. Ini yang di depannya ini kayaknya taman ya, Man ya. Di sebelah kiri dan kanannya ini ada sebuah taman. Mungkin dulunya nih dijadikan tempat untuk bermusyawarah. Nah, geng, berdasarkan informasi bahwa Presiden Soekarno, beliau pernah berada di sini bertapa selama 40 hari. Jadi ini bukan tempat yang biasa ya. Ini memang tempat bernilai sejarah. Ini suasananya nih ada di benar-benar di pedesaan ya. Di kiri dan kanan dari area ini ada persawahan. Masya Allah. Oke, Man, ini dulu, Man, kita salat dulu. Teman-teman, sekalian aja mumpung kita berada di sini ya, aku akan coba tawasulan juga deh di sini ya. Mencari keberkahan di tempat yang dulu ini dijadikan tempat para waliullah berdoa di sini, kan. Ini sebenarnya tempat ini ada kuncinya ya, tapi kita nggak tahu nih di mana. Dibuka aja nih sendangannya.
Oke teman-teman, review aku dari situs Pangguyangan ini aku cukupkan sekian ya. Dan sekarang aku akan menuju ke situs selanjutnya, yaitu situs Ciarca yang jaraknya tidak jauh dari sini. Jadi ikuti perjalananku sambil kita akan melihat lagi sisa-sisa peninggalan sejarah yang tidak jauh letaknya dari tempat ini. Karena masih banyak sekali tempat-tempat yang menarik lainnya yang wajib sekali kita kunjungi agar kita tahu silsilah tentang sejarah dari tempat itu, geng. Aduh, sebenarnya masih betah nih man, kok di sini man, dan masih merasa iya sejuk banget di sini man, dan masih merasa takjub juga man dengan tempatnya man, masya Allah. Dan ini benar-benar sebuah keajaiban, geng. Dimana lihatlah candi ini tuh berbeda dengan candi-candi lainnya. Dan ini jelas bahwa kalau ini bangunan ini dibangun oleh kalau dulu itu mungkin ya man ya, oleh kerajaan Muslim pastinya man, kerajaan Islam ya man, karena memang disinilah para wali itu berkumpul dari manapun, geng, berkumpulnya itu di tempat ini. Jadi ini ya ini dianggap tempat yang paling keramat dan bersejarah. Oke teman-teman, sekian dulu liputan aku dari sini. Salam dari gue Selo dan Gusman. Kita akan menuju tempat selanjutnya. See you, thank you ya geng. Jangan biarin aja terus aja man. Kita sambil langsung menuju pulang man. Ya ampun, betah banget. Nah ini sih man. Ini lihat ya man, batu gede ini man, unik banget man ya. Kok bisa berdiri seperti itu ya man ya? Coba nempel di atas tanah yang seperti itu man, dan tidak roboh, nggak jatuh. Walaupun tanahnya ini udah terkikis, geng. Coba kekuatan apa kira-kira yang menurut kalian yang bisa membuat batu ini bisa berdiri masih di tempatnya seperti itu ya? Kecuali memang kekuatan doa, dan itu bagian dari kesaktian para wali kita dahulu, geng. Dengan kekuatan doanya bisa membuat sesuatu hal yang mustahil bagi kita, dan itu bisa bagi mereka. Dan yang pasti apapun yang dilakukan semua atas izin Allah. Man, ke tingkat Gunung Halimun.
perjalanan kita lanjutkan ya, karena hari udah mulai agak sore nih. Ini udah jam 2. Jadi aku usahakan jam 4 tuh kita udah balik kanan, geng.